Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin, wabil khusus kepada segenap pimpinan, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para masyayikh, dan segenap sahabat-sahabatku yang mencintai Allah, dan ibu-ibu yang masih sibuk bermain HP yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa Bu ya, lanjutin aja. Saya ini orangnya sabar. Kemarin saya ceramah di Penajam, ada ibu-ibu di pojokan main HP aja. Saya nggak marah, cuman besoknya meninggal dunia Bu ya. Bukan karena doanya Ustadz, bukan, tapi karena memang umurnya sudah sampai di situ. Tapi keluarga besar Damai Aqsa, Ustadz doain panjang-panjang umurnya. Yang punya penyakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Nah, yang paling penting untuk orang Damai Aqsa ini ya, yang punya utang, Allah lunaskan hutang-hutangnya. Aminmu panjang banget Bu ya, panjangnya aminmu menggambarkan panjangnya penderitaanmu. Jadi Masya Allah Ibu, aminnya yang semangat ya. Insya Allah kita semua jadi ahli surga. Jalan-jalan ke kota Makkah kurang semangat. Jalan-jalan ke kota Makkah, jangan lupa membawa bunga harum. 20 tahun saya sudah berceramah, baru pertama ceramah nggak dikasih minum ya. Jadi Masya Allah, tapi tetap semangat luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kumpul saja itu udah kebahagiaan. Makanya ternyata nggak cuma di dunia ya teman-teman, bahkan di akhirat sekalipun manusia tuh pinginnya kumpul bareng dengan orang yang dia cintai. Sehingga ayah bunda yang dimuliakan Allah, dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23, Allah berfirman, Jannatu Aden, inilah surga Aden, yadkhulunaha, akan dimasukin oleh orang-orang yang beriman. Insya Allah ya, datangnya telat tetap saja air putih ya. Biasanya tuh minimal susu beruang kayak apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin karena Damai Aqsa budgetnya minim Pak ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ini yang dikatakan Allah Ar-Ra'd 23, Allah mengatakan waman salaha min abaihim, nggak cuman masuk surga sendirian ayah bunda, tapi bersama ayahnya, wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan para istrinya serta para keluarga dan keturunannya. Jadi ini keren banget ya. Gimana rasanya ayah bunda masuk surga bareng-bareng sama keluarga? Ya, emang bisa tak? Bisa lah. Itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ya hadis-hadis. Ada seorang laki-laki dimasukkan ke dalam surga, kemudian tiba-tiba diangkat derajatnya. Kaget dia Bu, ya Allah malaikat, kenapa aku begini? Kata malaikat, ya bistighfari waladika laka, ini terjadi karena istighfarnya anakmu untuk dirimu. Jadi ternyata ada anak nyeret bapaknya masuk surga, ada ibu nyeret suaminya masuk ke dalam surga. Itu tergambar teman-teman, dan ini keren banget ya. Sehingga hubungan keluarga itu nggak cuma di dunia, tapi bagaimana kita bisa memiliki harmonisasi yang membuat kita masuk surganya ntar bareng-bareng. Makanya saya sering bilang, jangan ngeremehin amal sholih sekecil apapun amal itu, karena antum tidak pernah tahu dengan amal ibadah apa antum akan masuk surga. Ini orang Damai Aqsa nih, insya Allah semuanya kelak masuk surga bareng-bareng. Udah di surga, Masya Allah luar biasa tuh, ngobrol malaikat, kat sini kan. Ini kan di surga ya, jadi bebas ya. Kat sini, ada apa? Aku nih masuk surga gara-gara apa ya? Pasti gara-gara aku ini rajin berdakwah di Damai Al-Aqsa. Enggak. Pasti gara-gara aku suka donasi ya? Enggak. Kamu masuk surga itu dicek Bu, kan online datanya tuh, ya kan? Oh, kamu tuh masuk surga hanya karena kamu pernah memberikan susu beruang kepada seorang ustadz yang sedang berceramah. Jadi ternyata masuk surganya tuh gara-gara susu beruang Bu. Tuh, kita nggak pernah tahu loh masuk surganya gara-gara apa. Makanya kata guru saya, tebarkan bibit kebaikan karena engkau tidak pernah tahu dari mana bibit itu tumbuh menjadi buah. Nah, maka bisa jadi yang dilakukan oleh teman-teman Damai Aqsa, ngumpulin dana sedikit, nggak apa-apa mas, sedekah itu ya, jangan dilihat dari jumlahnya,
yang penting banyak tapi ikhlas. Begitu Pak. Ya, jadi jangan dilihat dari jumlahnya. Yang penting banyak tapi ikhlas, daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Dan tidak mesti banyak Pak, ya. Yang penting jangan sedikit. Itu aja pesan Ustaz. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, kumpul bareng di surga. Saya insya Allah, mudah-mudahan Allah lancarkan. Syawal ini ada cita-cita saya itu pengen bareng umroh bareng keluarga. Ngebayangin umroh bareng keluarga aja Bu, itu rasanya udah semeriwing. Kayak mana rasanya kita masuk surga bareng-bareng sama keluarga, dibukain pintunya, terus kena angin AC-nya gitu Pak. Terus anak kita di tangan kanan sama anak-anak, ya, keluarga-keluarga, istri-istri. Jadi anak-anak, keluarga-keluarga, ya, istri-istri. Jadi sama. Kenapa sih Bu? Ini kan bapak-bapak, otomatis kan lawannya istri-istri gitu loh. Kalau bapak-bapak di sini mah nggak berani. Iya, Ustadz Taufik mah keren kopiannya doang, nggak berani sama Ustadz Mahmuda itu. Ustadz udah hafal. Ya, kalau saya gentle loh. Ngapain? Abi mau nikah lagi, langsung Abi mau poligami. Tapi syaratnya satu apa Bi? Istri kedua harus lebih cantik daripada kamu. Terus kenapa Abi sampai hari ini belum menikah lagi? Mencari yang lebih cantik dari kamu itu nggak mungkin ada. Backsound ya. Mestinya ada backsoundnya. Tadi asap-asapnya mana nggak keluar lagi ya? Mestinya kan bagus tuh gitu ya kan. Jadi teman-teman yang berbahagia, sahabat-sahabatku masuk surga bareng istri bareng anak, ya Allah. Dimulai dari mana Ustaz? Dimulai dari rumah. Bagaimana kita menciptakan rumah yang membuat setiap orang-orang yang di dalamnya merasakan rindu untuk selalu berada di dalamnya. Ini keren banget. Makanya teman-teman, di rumah itu biasanya ada beberapa problematika yang harus kita tuntaskan, dan syariat hadir untuk menuntaskan itu. Yang pertama adalah problem tentang komunikasi. Setuju nggak sih Bapak Ibu? Mohon maaf ya, komunikasi itu yang buruk, walaupun isinya baik, itu jadi buruk loh Pak. Sesuatu yang baik, kalau deliverynya nggak baik, itu jadi buruk. Rumah tangga kita jadi panas Bu. Sekarang gini aja, berapa banyak orang yang kerjanya, mohon maaf, tinggal di lokasi, tapi sama istrinya itu voice call-nya itu luar biasa, video call-nya lancar, maka dia tuh mohon maaf memiliki konsep kedekatan yang luar biasa berbanding orang yang serumah tapi tak searah, seranjang tapi tak sepemikiran. Banyak gak sih satu ranjang, suaminya ngadep sana main TikTok, istrinya ngadep sini main Facebook, anaknya di bawah lagi main YouTube. Ini nggak tahu rumah tangga atau warnet. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga basicnya harus ada komunikasi yang baik. Maka Islam menghadirkan yuk sholat berjamaah, membranding kebersamaan dengan sholat berjamaah itu keren. Jadi kapan keluarga itu bisa enak ngomongnya? Ada 3 tempat Pak. Ya, teman-teman yang berbahagia, dengerin ya. Ini kalau nggak didengerin ceramah saya makin panjang. Saya agak beda Pak ya. Kalau didengerin ceramahnya pendek, tapi kalau nggak didengerin panjang. Ini kalau ibu ngobrol begitu bisa jadi Ustadz sampai ya 4:30 lah kita selesai. Mau Bu? Mau? Enggak, Ustadz ya nggak mau Bu ya. Orang minumnya cuma air putih aja minta panjang-panjang Bu ya. Jauh-jauh dari Balikpapan, Masya Allah. Jadi teman-teman, karena minuman itu harus yang ikhlas. Kalau ceramah Ustadz nggak boleh dibeda-bedain. No, saya nggak ngebedain. Cuman minuman ini kan kayak bahan bakar guys. Jadi kalau susu beruang itu bagi Ustadz tuh kayak Pertamax. Kalau teh kotak itu Pertalite. Air putih, bensin eceran Pak. Makanya saya ceramahnya ditanya panitia, berdiri apa duduk? Duduk aja air putih kok ya. Dia nggak usah banyak gaya. Jadi subhanallah teman-teman yang dirahmati Allah, membranding komunikasi yang baik. Yang pertama itu di meja makan. Makanya Nabi bersabda, dawimu ala ma'idati ta'am, perlanggenglah kalian untuk duduk di atas meja makan. Karena komunikasinya enak, perutnya kenyang. Orang itu kalau diajak ngobrol, perutnya kenyang, nyambung. Makanya Ustadz ngomong di sini dari tadi udah 15 menit, jemaahnya belum nyambung karena perutnya memang lapar begitu. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngomong sama orang yang kenyang, nyambung Bu. Makanya duduk di meja makan jangan biasakan suka ini loh, apa sih namanya itu? Makan sendiri-sendiri,
bapaknya makan sambil ngerjain laptop, istrinya makan sambil nonton YouTube, anaknya makan sambil ngeliatin TikTok. Nggak boleh yang begitu itu. Ya makanya duduk di meja makan ngobrol yang enak. Ada suami itu lagi sakit, Bu, merinding badannya. Ya Allah, kayak udah mau meninggal, sakaratul maut. Diajak istrinya makan, Bang, makan yang bagus ya. Dek, aku mau minta maaf sebelum aku mati, Dek. Kenapa? Kamu kenal dengan guru ngajinya anak kita, Fatimah. Kenapa? Itu sebenarnya istri keduaku, Dek. Oh, enggak apa-apa, Mas. Kamu kenal dengan pembantu kita, Sutiem. Iya, Mas. Itu sebenarnya istri ketigaku, Dek. Enggak apa-apa. Tetangga depan kita, Dek, Romlah, itu sebenarnya istri keempatku. Udah, Masnya jangan banyak geraknya, biarkan racun sianida itu berjalan dengan baik di tubuh kamu. Jadi di meja makan tuh ngomongnya bisa lembut gitu loh, Bu. Ini paham gak sih orang-orang ini, Masya Allah? Nggak, muka kalian tuh serius amat, padahal nggak paham gitu. Biasa aja, relax aja, Pak ya. Saya di sini menderita loh, Pak, disentrong lampu kanan kiri begini, panas sebenarnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hadirnya saya ini bangga banget karena Masya Allah di sini banyak sahabat-sahabat saya nggak terasa kayak diundang di luar kota ya. Ternyata Masya Allah luar biasa, ini bisa ketemu dengan teman-teman Damai Aqsa. Dan saya nggak tahu yang undang ini, beliau-beliau ini nggak paham saya pikir siapa sih yang undang Damai Aqsa begitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini kebahagiaan yang luar biasa yang diberikan Allah pada kita. Yang pertama tadi di meja makan, yang kedua di atas ranjang. Ibu kalau mau sharing sama suami di atas ranjang, Bu. Mohon maaf ya, suami udah baring di atas ranjang, ibu datang pakai baju tercantik yang ibu punya. No, itu cara nasihatin, bukan Pak, sholat, udah bau tanah mau udah sholat. Ini bukan dakwah, ini nyari masalah. Tapi kalau suami baring ranjang pakai baju piyama, dia udah melepaskan 1001 masalah di kepalanya, ibu datang pakai baju warna pink yang tipis, kulitnya hitam, kontrasnya luar biasa. Rambutnya ibu kuncir 3 ke atas begini, peluk boneka Hello Kitty, kepalanya begini, Bu. Suamiku. Kata suaminya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu kenapa, Dek? Kayak setan kerasukan begitu. Ibu ngomong, Bang, hatiku lagi galau, pikiranku lagi kacau. Kata Ustadz tadi ceramah di Damai Aqsa, yang ada Ustadz dari Balikpapan itu, Bang, yang ceramah cuma dikasih air putih aja. Oh iya. Kenapa, Dek? Yang karena budgetnya minim buat penghargaan tadi itu kali ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, Ustadz nggak bercanda loh, serius, Bu. Maksudnya Ustadz bercanda, maaf, bercanda. Saya udah tahu lah namanya yang undang sahabat gini ya, terserah lah makan apa aja ya. Biasanya kalau pengajian tuh ya minimal ada buah-buahan gitu ya. Ini kering begitu ya. Mungkin menggambarkan keringnya saudara kita di Palestina. Allah, jadi kita memvisualisasi, bro, ya. Jadi keren banget ini. Bapak Ibu kembali lagi, nanti Ibu datang tuh, bawa minum teh hangat, Bu ya. Ayah, pikiranku lagi galau. Kata Ustadz Agus tadi kalau ceramahnya, beliau bilang kalau hati mau tenang, sholat subuh berjamaah. Ya udah, sholat di masjid. Enggak, Bang, di masjid itu imamnya jelek, imamnya nggak keren. Beda kalau kamu, karena kamu adalah imam dalam hidup dan matiku. Tuh ya, luar biasa. Padahal di hati begini, begitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, romantisme itu didapatkan bukan dengan makan jagung satu dimakan berdua, beli minuman degan diminum di samping mahakam diminum berdua. Itu bukan romantis, Bu, itu kere ya. Jadi teman-teman kalau mau romantis, maka yang ketiga ini yang kita bahas tadi, sholat berjamaah. Bisa jadi bapak sholat di masjid, pulang imamin istri boleh, atau bisa jadi istrinya dibawa ke masjid. Dan ingat ya, perempuan ke masjid tidak dilarang. Memang ada khilaf tentang keafdolihan, tapi tidak ada satu ulama pun yang melarang perempuan ke masjid. Bahkan Nabi melarang laki-laki untuk melarang istrinya ke masjid. La tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kau larang istri-istrimu untuk datang ke masjid Allah. Jadi artinya, dan Bunda Aisyah pun sholat di masjid, tidak ada larangan kalau bareng sama suaminya, aman dari fitnah. Dek, kamu jangan ke masjid. Kenapa, Bang? Pak Ustadz nggak tahu kan, imam di masjid itu mantan istriku di SMA, itu beda. Tapi kalau nggak ada alasan, bawa aja istrinya ke masjid. Naik sepeda kaki, digonceng, Dek, peluk pundak abang erat-erat. Iya, Bang, abang pengen terbang, tapi abang nggak punya sayap. Sayap abang cuma satu, yang satu itu kamu.
ha, kena angin, jilbabnya terkipai. Anaknya di belakang pegang HP, ditarik dari bawah ke atas, kita bikin romantis, gitu loh Bu. Ini ngerti nggak sih orang-orang ini, masya Allah. Ini orang Damai Aksa kenapa tua-tua begini mukanya ya? Bisa nggak cari yang muda gitu ya, biar ustadznya semangat gitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Maka poin pertama, membranding kebersamaan dalam komunikasi yang baik. Ya Bapak Ibu, nggak mesti kumpul. Walaupun saya nggak kemana-mana, saya dari pagi sampai malam itu Pak, selalu keluar. Dan orang-orang udah tahu, saya nggak pernah di rumah, jarang Bu. Saya berangkat dari subuh, pulang jam 10 malam. Tapi alhamdulillah kemana-mana saya bawa headset. Orang bilang, Ustadz doyan musik? Sembarangan aja. Headsetnya buat apa Tat? Buat nelpon istri. Jadi kayak Ustadz misalnya ceramah di daerah Manggar sampai ke Karangjati itu sekitar 40 menit, itu ada headset di kuping saya sambil ngobrol dengan istri. Jadi komunikasi di branding yang bagus sebaik mungkin, walaupun jauh nggak masalah, ya nggak ada masalah. Yang penting komunikasinya berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, problem di rumah tangga itu apa ya? Di rumah kita emosi. Bu, jujur jawab dengan jelas Bu. Ibu lebih gampang ngontrol emosi orang-orang di luar rumah atau sama orang-orang yang di dalam rumah Bu? Ibu sekali lagi nggak jawab, aku turun panggung ya. Udah mulai emosi nih. Kayak gini kalau minumnya cuma air putih nih, ya Allah, ya Allah. Saya ulangin lagi. Mungkin di Samarinda susah ya orang jual minuman yang beruang-beruang gitu ya. Saya tahu kalian pasti judulnya boykot gitu kan. Padahal masih ada Indomilk ya. Baik. Teman-teman yang berbahagia, ibu-ibu, ibu, alhamdulillah masih hidup Bu ya. Masih hidup. Yang kencang Bu. Ibu, nggak usah bentak juga, biasa aja. Yang sopan kalau sama Ustadz itu, iya Pak Ustadz, gitu loh. Ibu, nggak usah kijil juga, biasa aja. Aku udah punya istri Bu, sembarangan aja. Ibu jangan menggoda gitu dong. Nanti kalau aku khilaf gimana ya? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di rumah ibu lebih emosi. Allahu Akbar, luar biasa memang, respon cepat ya. Iyalah, orang Palestina aja dipikirin, apalagi kamu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, tetap aja susu beruangnya belum datang. Baik, saya tahu ini bekas-bekas di belakang tadi belum dipakai kayaknya ya. Kembali lagi Bu, fokus. Emosi ibu kepada orang di luar rumah sama di dalam rumah, lebih tinggi mana Bu? Di dalam rumah. Coba ada anaknya tetangga mecahin pot kesayangan ibu. Maaf tante, oh nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Begitu ya. Tapi coba kalau yang mecahin tuh anak ibu sendiri. Dede, kurang ajar kamu ya. Kenapa begitu? Begitulah manusia itu lebih gampang berbuat baik kepada yang jauh dibandingkan sama yang dekat. Ini ibu-ibu nih kalau pengajian saya suka Pak. Saya kalau pulang tuh sering digilin sama ibu-ibu. Ustadz, hati-hati di jalan Ustadz ya. Mudah-mudahan berkah selalu. Ustadz, semoga sampai di tujuan. Dalam hatiku gini, Pret, suamimu tidak pernah kamu gituin. Ustadz kok tahu lah, istriku juga begitu, sama aja. Sama Ustadznya itu sopan gitu Bu. Sama saya tuh biasa aja. Padahal saya ya Ustadz juga itu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, beda Pak. Makanya kemarin saya diundang kajian di kafe anak-anak muda Bu, di Balikpapan gitu kan. Akhirnya ketika Ustaz datang ke kafe, saya tuh disambut mbak-mbak masih muda gitu kan. Selamat datang Bapak, ada yang bisa dibantu? Makasih Mbak. Susu apa kopi? Kopi Mbak. Pahit apa manis? Manis Mbak. Gula merah apa gula putih Bapak? Gula merah Mbak. Maaf. Mbaknya digaji berapa? 2 juta Pak. Ya Allah Mbak, digaji 2 juta aja sopanmu kayak begitu. Sedangkan emak-emak ini ya, termasuk istriku juga sama aja Pak. Bulanannya puluhan juta. Pernah nggak ibu kayak gitu sama suami? Yang jawab bapaknya itu, enggak kata. Bu, nanti dipraktekin langsung ya. Selamat datang Bapak. Susu apa kopi? Suaminya gini, hah? Kok kopi mah? Kopi pahit apa manis? Manis mah. Aku kok jijik tau dia lihat kamu dia. Beda Pak rasanya. Kenapa? Karena ibu gak pernah gitu sama suaminya.
Mohon maaf ya teman-teman ya, emosi kita lebih memuncak kepada orang yang di dalam rumah dibandingkan dengan yang di luar rumah. Dan kejinya, Bapak problemnya sama orang di luar rumah, Bapak tumpahkan ke rumah. Itu yang sering terjadi. Makanya ada pepatah bilang, wes mulai saking kerja yo ojo blakrak gitu. Kata orang Jawa, kalau pulang kerja itu langsung pulang, jangan suka kemana-mana. Saya bilang enggak, kalau pulang kerja blakrak dulu, jalan-jalan dulu, jangan pulang. Mampir kemana? Pulang jam berapa? Jam 4:30 Pak Ustaz. Nanti jangan pulang ke rumah, datang ke masjid jami terdekat di rumah kamu dulu. Nanti kalau kamu sudah datang, ya, misalnya nanti kamu sudah datang ke masjid, baru habis sholat maghrib kamu pulang. Biar auramu tuh pulang, yang kau bawa itu adalah kebaikan, ketenangan, bukan masalah yang kau bawa dari kantor menuju ke rumahmu. Waliyadzubillah. Itu yang kedua. Dengan apa tak mengontrol emosinya? Islam hadirkan solusi, banyak-banyak membaca zikir, wabil khusus Al-Quranul Karim. Ya Pak, kalau tadi komunikasi, solusinya sholat berjamaah. Kalau di sini emosi, solusinya adalah membaca Quran bareng-bareng. Bareng nih, ayahnya, bundanya, anaknya ngaji Quran. Pak, Quran itu wallahi demi Allah, saya susah ngejelasin nikmatnya baca Quran, seperti susah ngejelasin nikmatnya jengkol kepada orang yang gak pernah mau makan jengkol. Makan dulu, baru kau bisa mengerti arti kenikmatan jengkol. Loh iya Pak, masa dikir itu tenang Pak Ustadz? Gini Bu, nanti bunda semua ya, kalau punya masalah naik ke loteng 3, lantai 3, ngadep pemandangan yang luas. Karena secara psikis, orang tuh makin luas sudut pandang matanya, itu akan makin gampang menerima informasi di otaknya. Ngadep ke sana sambil zikir, subhanallah, walhamdulillah. Resapi pelan-pelan, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini dari telapak kaki ini merinding Pak, naik ke atas, masya Allah, kayak masalah itu lepas. Apalagi Quran. Kemarin tuh ada bapak-bapak, Tat, anakku tuh nggak pernah ngaji semenjak ikut kajian sama Ustadz. Ya Allah Tat, aku sakit dia ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah nak, suaramu merdu banget. Bismillahirrahmanirrahim. Gak tahan Tat, ku buka jendela itu, ternyata TV belum dimatikan. TV roja Bu ya. Jadi teman-teman, dengerin suara Quran itu. Allah, serius. Makanya kalau di keluarga tuh emosi, obatnya Quran. Zikir bareng-bareng, ngaji bareng-bareng. Punya anak penghafal Quran, mantap, luar biasa. Nggak punya anak penghafal Quran, minimal mantumu yang hafal Quran. Nggak punya mantu penghafal Quran Pak Ustadz, minimal cari orang yang mencintai Quran. Karena dulu tuh begitu Pak. Zaman dulu tuh orang kalau nyari mantu tuh pasti hafalan Quranmu berapa, pasti gitu. Nggak pernah gajimu berapa, raunok begitu. Mohon maaf Bu ya, dulu ada kiai orang Banjar. Kiai ini punya anak cantik banget, dilamar 3 cowok ganteng-ganteng, pinter-pinter. Pak Kiai ini bingung milih yang mana. Ya sudah, tes hafalan Quran aja. Yang pertama, siapa ngaran ikam? Nama saya. Siapa ngaran ikam? Nama saya Anas Kiai. Anas, hafal kamu surat Anas. Hafal Kiai. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap. Yang kedua, siapa ngaran ikam? Namaku Ali Imron Pak Kiai. 2 juz Bu. Ya udah, karena namamu Ali Imron, baca surat Ali Imron. Pak Kiai, nama saya memang Ali Imron, tapi panggilan saya itu Qul huwallahu ahad Pak Kiai. Ngeles dia Bu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu jadikan anak-anak kita penghafal Quran dan belajar dari Gaza yang diuji dengan sebegitu beratnya, mereka masih bisa menghafal ayat-ayat Allah. Masa kita yang hidup dalam ketenangan seperti ini, kita tidak mampu membaca ayat-ayat Allah, waliyadzubillah. Yang keempat, problem rumah tangga itu karena kebodohan. Maka obatnya apa Tat? Kenapa Tat kebodohan Tat? Berapa banyak rumah tangga bercerai? Kenapa coba? Anu Tat, karena miskin. Berapa banyak orang lebih miskin dari Anda tapi hidupnya baik-baik aja? Suaminya nggak ganteng Tat. Berapa banyak perempuan yang suaminya sudah cuci darah, badannya kering menghitam, tapi tetap setia bersama suaminya. Jadi bukan karena keadaan, tapi itu karena ini. Apa Pak? Kantong ya? Karena hati, kantong. Jadi teman-teman yang berbahagia, karena hati Bu, muncul dari ilmu. Suaminya ikut ngaji, istrinya enggak ketemu.
Bapak ikut parenting, suruh sabar dengan anak. Bapak doain anak kenceng-kencengan, tapi ibu suka nyumpain anak. Gak ngaruh Pak parentingmu Pak, gak ngaruh. Ya Allah, jadikan anakku anak-anak yang solih. Isinya begini, kurang ajar kamu nak ya, mama kutuk kamu jadi maling kundang. Lumayan kata anaknya maling kundang daripada maling HP. Ya Allah, kenapa nggak jalan? Karena parentingnya nggak bareng. Atau kebalikan, ibu-ibu hati-hati, ucapan suami cerai walaupun tidak masuk pengadilan secara hukum Islam, jatuh cerai di mata Allah. Talak 1 masih bisa rujuk, talak 2 masih bisa rujuk, talak 3 bain kubro tidak bisa rujuk. Pernikahan gagal selama-lamanya. Walaupun kau nikah ulang, gak bisa sampai kau menikah dengan laki-laki lain secara alami, bercerai secara alami. Ibunya tegang, iya Pak Ustadz, tapi bapak tak pengajian, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Akhirnya terjadi rumah tangga kacau, ndak punya ilmu. Atau bapak ibunya punya ilmu, anaknya enggak. Makanya ngaji bareng Pak. Ini ada sedikit cerita lah, kalau teman-teman mau saya ceritain, saya ceritain. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih, tampaknya nggak mau. Ya sudah, kalau nggak mau kita lewatin, skip berikutnya. Nggak mau nggak? Udah telat, males ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman, saya punya jemaah tinggal di kilo 34. 34 itu kecamatan apa Pak? Samboja ya, dulu namanya Samboja. Sekarang berubah Bu, jadi namanya Kecamatan Ja. Bapak nggak dengar SK dari Pak Prabowo udah turun, namanya Kecamatan Ja, kan namanya Samboja. Sambonya kan udah di penjara tuh, jadi tinggal Kecamatan Ja, maksudnya begitu. Kan Samboja. Susah amat sih ngomong sama kalian ya, Masya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal di kilo 34. Ketepatan saya dulu ada pesantren binaan Pak, di situ namanya Darun Nafiq. Cuman sekarang saya udah resign, mengundurkan diri karena membina pesantren di kota Balikpapannya. Namanya pesantren Ibnul Karim Kualita. Jadi teman-teman yang berbahagia, di situ ada jemaah saya. Yang cowok mahasiswa saya, yang cewek jemaah kajian ibu-ibu di sana di kilo 34. Ceritanya si cowok ini kerja di daerah pelabuhan. Jadi 34 ke titik 0 Balikpapan sudah 34 ya. Ke pelabuhan 6 kilo berarti 40. 40 kali 2 berarti 80 kilo. Perhatikan, 80 kilo kali 5 hari. Allah, qadarullah, Masya Allah. Dia karena berprestasi, dia dapat apa Pak namanya Pak, naik jabatan jadi kabak, diberi rumah di daerah pelabuhan Balikpapan. Akhirnya dia cerita sama mamanya, Mak, alhamdulillah adik naik jadi kabak Mak, alhamdulillah nak, Mama seneng nak. Mama gak cuman sampai di situ Mak, apalagi nak, adik dapat rumah jabatan nak. Anu Mak, alhamdulillah, kata mamanya, alhamdulillah, Mama ikut kami nanti ke Balikpapannya. Mama nggak mau nak. Mama kenapa nggak mau Mak? Kata mamanya, nak, kamu nanya, bertanya-tanya, ceritanya Pak ya. Ibu udah berkaca-kaca mata, air matanya. Jadi teman-teman, Mama pindah Balikpapan enggak nak? Mama udah nyaman di sini sama ibu-ibu sholawatan di sini. Mama nggak mau pindah. Ya udah Mak, nanti saya tinggalin pembantu. Jumat, Sabtu, Minggu nanti saya pulang Mak ya, untuk nyambangin Mama. Enggak, jangan nak. Kalau Mama ditinggal, Mama nggak mau. Jadi intinya mamanya apa Pak? Nggak mau ditinggal. Poinnya begitu. Keluar si laki tadi, Dek, kayaknya kita batal ke Balikpapan. Apa Mas? Kenapa? Mama nggak mau Dek. Ya Allah Mas, mamamu terlalu banget sih. Masa nggak mau biarkan kamu pindah Balikpapan? Kamu itu lo kasihan, bla 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 bla. Si suami belain mamanya dong. Setelah dibelain, kelahi mereka berdua. Oke, kita tanya saja sama Ustadz Agus, kira-kira mana yang benar, kita ikutin. Oke, Pak, mohon maaf ya, kalau benar salah, enak tuh solusinya. Ini kan dua-duanya benar Pak. Ya, istrinya tadi menurut ibu benar nggak sih? Baik, kita cukupi sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup. Ibu bisa nggak sih menghargai aku gitu? Nggak, ibu tuh jawab biar Ustadz nggak kayak orang bego gitu, ngomong-ngomong sendiri, jawab-jawab sendiri. Ibu tuh jawab. Bu, istrinya tadi ngebelain suaminya biar nggak pulang pergi 80 kilo tadi, itu menurut ibu benar apa salah? Benar. Pak, suaminya tadi belain mamanya tadi tuh, benar apa salah? Ini yang susah Pak. Bener, lawan bener. Tanya dia sama saya bilang, jadi kamu berdua pasrah sama aku nih? Iya Pak Ustadz. Setelah memperhatikan, menimbang,
Maka saya yang bertanda tangan di bawah ini memutuskan bahwa yang salah adalah yang kayak di RCTI itu loh Bu. Coba asapnya keluar lebih keren tadi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah adalah mamamu. Tuh kan Mas, Ustadz aja ngebelain aku loh, kamu lo nggak percaya. Mbak, belum selesai ngomong ku tapak, memang mulutmu baru tahu rasa. Dengerin dulu. Yang salah memang mamamu, tapi kesalahan orang tua itu ternyata dibagi dua Mbak. Apa Tat? Yang pertama kesalahan yang tidak boleh diikuti, yang kedua kesalahan yang wajib tetap diikuti. Standarnya di mana Tat? Syariat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk jika bermaksiat kepada Sang Pencipta. Kalau mamamu salah, kayak tadi itu salah nggak sih mamanya Bu? Salah dong, nggak dewasa kan? Tapi mohon maaf, melanggar syariat nggak Pak? Nggak usah dijawab, nggak usah. Pandang aja mukaku terus ya. Ibu, melanggar syariat nggak sih permintaan mamanya tadi? Tidak, berarti itu wajib untuk diikuti teman-teman. Nah itu berbeda kasusnya kalau mamanya merintahkan yang haram. Buka jilbabmu. Tidak Mak. Buka. Tidak Mak. Buka. Kamu kan laki-laki. Astagfirullah, maaf Mak. Ternyata khilaf Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyakit lamanya kambuh. Soalnya ada yang begitu tuh. Saya punya, ada teman itu katanya, saya punya santri Tat, awalnya kelahi rebutan lipstik. Coba bayangin, laki-laki tulen kelahi rebutan lipstik. Ditobatkan, dikasih dalil, akhirnya dibawa ke masjid. Alhamdulillah bertobat Bu, kelahi Pak, rebutanmu kena. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kesalahan mamanya tetap wajib diikuti. Tapi Tat, ini nggak logis Mbak. Tapi Tat, ini ceritanya loh, bukan betulan loh ya. Kamu pikir aku Ustadz murahan? Aku punya harga diri Mbak, diem ya. Memang cinta itu kadang-kadang tak ada logika. Begitulah kata Agnes Monica ya. Insya Allah dengan cara begini, siapa tahu ini detik-detik akhir kehidupanmu bersama ibu mertuamu ya. Sabar, insya Allah Allah berikan kekuatan. Makasih Pak Ustadz. Nah itu, maka yang ketiga kebodohan. Nah nanti dari lembaga kita Damai Aqsa harus banyak tuh menghidupkan kajian-kajian ilmu, karena dari situ sebenarnya Pak strategi kita berada di situ. Bapak datang ke masjid buka donasi, orang kan nanya kamu siapa. Tapi kalau Damai Aqsa nih punya program yang kecil-kecil aja, mensumberdayakan ustadz-ustadz yang ada di sekitar Samarinda. Nggak usah dari Balikpapan, mahal itu Bu, susu beruangnya minta 1 keran ya. Jangan, ustadz-ustadz Samarinda, pemuda-pemuda suruh buat kajian-kajian, halaqah-halaqah. Dari situ ditanamkan tentang pentingnya menyadari betapa pentingnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, betapa wajibnya kita menjaga Baitul Maqdis. Ini yang belum disadari umat Islam pada saat ini. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kebodohan harus dilawan dengan ilmu. Kemudian yang keempat adalah menghilangkan akhlak buruk dalam rumah tangga kita. Ya berarti lawan katanya apa? Mempraktekkan akhlak thayyibah. Jadi anak-anak itu bukan sebagai pembicara yang baik Pak ya. Anak-anak itu Bu, saya sering sampaikan di parenting, anak-anak kita tuh the best of the best plagiator, pencontek yang handal. Beda kalau bapak-bapak ini the best of the best predator ya? Apalagi kalau udah ketemu dengan kuda. Tahu kuda? Kuda yang mana? Kuda yang mana? Kuda yang putih berambut pirang. Janda yang mana? Itu lagu Pak, astagfirullah. Ada yang apa sih Mas katanya? Jadi teman-teman jelas ya, anak-anak itu pencontek. Jadi kalau ibu sering, ih anak ini kok pemarahan, sebenarnya itu cerminan dari mukamu sendiri. Orang tua tuh kudunya sadar diri. Kenapa anak kita emosian? Karena kita emosian. Jadi anak-anak kita tuh pencontek yang handal. Makanya waktu Ustadz di Yaman 5 tahun Pak, saya di sana tuh saya menemukan keajaiban yang luar biasa Bu. Di mana di sana anak-anak TK itu mereka tuh pinter-pinter berbahasa Arab. Serius Pak. Padahal nggak pernah mondok. Loh, saya mondok 12 tahun nggak pinter-pinter kok Bu. Jadi mohon maaf teman-teman, saya tuh mikir kok bisa ya? Pasti jawabannya apa? Ya iyalah Tat, kan dia anaknya orang Arab. Berapa banyak Habib-habib di Samarinda yang nggak bisa bahasa Arab?
hidungnya mancung kayak orang Arab. Kenapa coba? Berarti bukan faktor genetika, lebih pada lingkungan di mana dia berada. Ya, sehingga berangkat dari situ, itu bukti bahwa anak-anak kita memang pencontek yang handal, akhlaknya yang bagus. Anak-anak kalau makan pakai tangan kanan, ibu makan pakai tangan kanan, alhamdulillah. Minumnya pakai tangan kiri, dicontek oleh anaknya. Oh, begitu. Dari yang terkecil, ayah bunda kalau didik anak yang simpel aja, makan pakai tangan kanan. Ya, yang baik-baik kanan naknya, yang jelek-jelek kiri. Kalau makan baik apa jelek? Baik bunda, tangan kanan. BAB baik apa jelek? Jelek bunda, tangan kiri. Meludah baik apa jelek bu? Dan memang bapak nanti ya, Pak, meludah baik apa jelek? Jelek. Makanya meludah itu ke kiri. Itu mau di masjid, di luar masjid sama, di toilet, di luar toilet sama, meludah ke kiri. Kecuali supir, jangan berani-berani meludah ke kiri, karena pasti akan ditampar penumpangnya. Ibu naik Grab, supirnya meludah, orang aja. Tenang bu, ini menjalankan sunnah baginda Rasulullah, menjalankan sunnah dari Hong Kong. Kemudian berikutnya yang kelima, menaburi rumah dengan cinta dua arah. Apa maksudnya ayah bunda? Rumah kita itu ternyata krisis cinta. Mohon maaf kita muhasabah aja. Ini ceramah ini nggak usah pakai ilmiah yang pembuktian psikologi, enggak. Saya cuma ngomong apa adanya aja. Ketepatan Ustadz berumah tangga sudah lumayan cukup begitu, sehingga Ustadz membaca, oh ternyata masya Allah, benar kata guru saya, di rumah tangga kita itu ternyata krisis cinta. Yang ada cuma kepentingan ibu untuk mendapatkan uang dibandingkan dengan mendapatkan cinta. Saya kemarin tanya dengan anak-anak SMA, adik-adik mau cari suami yang penyayang, ganteng atau yang kaya? Semua kompak jawab, ganteng, penyayang, karena mereka belum berpengalaman. Sekarang kita tanya sama yang berpengalaman, ibu-ibu, ganteng atau kaya? Astagfirullahaladzim. Emang boleh sekompak itu? Jadi sebenarnya bapak itu nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu duitnya bro. Jadi karena mereka sudah berpengalaman, ibu tahu bahwa ganteng itu cuma dinikmati sehari 15 menit. Itu juga mati lampu. Itu juga kalau pakai obat ya. Kalau enggak 5 menit selesai. Tapi uang ibu bisa ngerasain, oh ternyata gini. Makanya saya bilang di rumah itu nggak ada cinta, yang ada kepentingan. Kepentingan ibu kepada duitnya suami, kepentingan bapak pada kemolekan kecantikan istri, kepentingan ibu ngelihat anaknya lucu, kepentingan anak untuk minta duit sama bapaknya. Nggak ada cinta sama sekali. Maka Nabi mengatakan ada cinta dua arah. Hadisnya sering dibaca. Saya pikir teman-teman, apalagi ayah bunda yang SDIT, SMPT udah apalah di sini. Laisa minna, bukan bagian dari umatku. Man lam yarham saghirana wa lam yahtarim kabirana. Yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Kebanyakan ayah bunda cuma nuntut anaknya untuk hormat kepada kita, tapi kita nggak pernah memberikan kasih sayang sesungguhnya kepada anak. Ingat, wallahi demi Allah, catat tanggal ini, hari ini, jam ini, tatap muka saya. Nanti ayah bunda akan merasakan apa yang saya katakan 25 tahun ke depan. Apaan tat kok ngancam begitu? Sering begini bu ya. Ayah besok jalan-jalan yuk ke apa namanya SCP nih. Di sini SCP Bumulnya. Atau mana Lembus ya, Lembus Wana. Kita jalan-jalan ke Lembus ayah. Oke nah, malam-malam ditelepon, izin pak, besok ada lemburan, lumayan tuh 5 juta per hari kalau bapak mau. Iya saya ambil. Anaknya protes, ayah kan besok mau jalan-jalan sama aku ke Lembus, kok ayah tega banget sih ayah? Nah ini kan duitnya buat kamu juga. Tapi ayah udah, orang nanti uangnya juga buat kamu kok. Akhirnya bapak keluar, tutup pintu, buah, pergi. Ingat ucapan ustadz ini, 25 tahun ke depan Anda yang akan duduk di kursi roda. Anak Anda berkata, ayah ada yang dibantu? Anterin ayah ke rumah sakit ya, ayah mau periksa cek darah. Iya ayah. Bang, besok ada kerjaan tuh 5 juta per hari mau diambil. Ambil. Nah, kan besok mau sama ayah, katanya mau ke rumah sakit. Gimana? Ayah, ini kan uangnya buat ayah juga. Tapi nak, udahlah ayah, ini juga buat pengobatan ayah kan. Buah. Nanti bapak terduduk, ku menangis membayangkan. Ini kejadian nyata loh bu ya, di Indosiar. Jadi teman-teman yang di
rahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak sih ngambil cerita Indosiar ini? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itu konsepnya. Ya, kemudian teman-teman yang terakhir, ini udah terakhir nih. Ya, udah adzan kayaknya udah. Ini yang terakhir. Ini kalau udah terakhir mukanya pasti terang gitu. Akhirnya sampai juga. Padahal yang terakhir ini mau saya bagi jadi 17 bagian, Bu. Ya. Masih lama lah ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah sisipi rumah tanggamu dengan cinta. Maaf, dengan doa. Jadi ini yang Ustadz sering bilang, ayah bunda mohon maaf ya, mohon maaf, kita muhasabah pada diri kita. Kayaknya kita lebih sibuk marahin anak daripada ngedoain anak deh. Mohon maaf, muhasabah aja. Padahal doa seorang ayah itu mustajabah dalam kebaikan. Luqman Hakim mendoakan anak-anaknya, Nabi Allah Ibrahim mendoakan keturunannya, termasuk Sayyiduna Nabi Muhammad SAW. Ya teman-teman yang berbahagia, ayah-ayah, di mana doa Anda? Ibu-ibu jaga mulutnya dari dosa. Mamanya Juraij menyumpahi anaknya, gara-gara dipanggil tidak menoleh. Juraij gak dibukain pintunya. Akhirnya mamanya keluar, nyumpahin, ya Allah, in hadza Juraij ibni, Juraij ini anakku, faqad kallamtuhu fa aba ayyukallimuni. Aku sudah ajak dia ngomong ya Rob, dia nggak mau jawab omonganku. Falatum itu hatta turhil munisat, jangan kau matikan Juraij sampai dia menemukan fitnah dalam hidupnya. Padahal Juraij lagi ngapain tadi? Sholat, bukan nonton timnas lawan Arab Saudi 2-0, bukan. Juraij tidak lagi nonton real account, ya perkembangan terakhir pemenang pilkada Kalimantan Timur, tidak. Juraij lagi sholat, doa ibu tembus ke Sidratul Muntaha. Juraij keluar ketemu pelacur, dipanggil pelacur, Rej, sini Rej, ada apa cur? Kan pelacur Bu, ya, ada apa cur? Rej, come on let's together, this night free just for you only man. Oh my God, I like it. Ini paham gak sih kalian? Gak ngerti ya? Ya Allah, oke. Akhirnya diajak berzina, Juraij nolak Pak. Juraij ahli ibadah, lah begitu, apalah? Tidak, nolak langsung. Sama kayak teman-teman Damai Aqsa ini, sepi nggak ada orang, ada cewek cantik, Mas mampir Mas, lah gratis Mas, lah apa Mas, lanjut terus ya. Allahu Akbar. Emang beda ya. Tapi itu Damai Aqsa cabang Papua Nugini. Kalau cabang Samarinda, ngeri. Di sini ustadz-ustadznya ngeri-ngeri. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Juraij menolak, pelacur sakit hati. Pelacur berzina sama petani, punya anak lucu sekali. Orang kampung pada emosi, hai pelacur, anak siapa ini? Kata pelacur, ini anaknya Juraij. Mereka shock Bu, shock. Tahu shock ya? Huruf hijaiyah, shock, gota, ain, itu shock. Ahli ibadah berzina, dihancurkan rumah ibadah Juraij. Sudah Juraij, kalau dosa banyak bapak diri ikam buyaknya melihat muka ikam nah. Pahamlah ikam, mai. Jadi teman-teman yang dirahmat, ini bukan politik loh, awas loh ya. Nanti dihubung-hubungkan politik lagi. Sudah selesai, sudah. Nggak usah dibahas. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi Bu? Kata si Juraij, kenapa kau hancurkan rumah ibadahku? Kau berzina dengan siapa? Dengan pelacur. Mana buktinya? Ini anakmu. Sama Juraij dipegang jempolnya. Man abuk, siapa bapakmu? Dengan izin Allah bayi ini bisa ngomong, Abi Falah, bapakku petani. Sehingga orang kampung tahu bahwa itu fitnah yang kecil. Pak, mohon maaf, saya nggak bahas bayi bisa ngomong, kecil bagi Allah. Saya cuma merinding lihat kalau Juraij aja yang sholat bisa membuat arasnya Allah bergetar, memberikan azabnya kepada Juraij. Bagaimana dengan orang macam kita ini Pak? Ya, maka isi dengan doa Bu. Kalau mau rumah tangga itu rumah yang indah, yang dirindukan oleh anak-anak kita, Bapak isi dengan doa yang baik, Ibu isi dengan doa yang syahdu. Setiap ucapan akan menjadi doa. Makanya kalau ngomong yang syahdu-syahdu. Saya sama istri walaupun jadi ustadz, belajar juga Pak romantis sama istri. Pulang ceramah dari Bontang jam 2:30 mata ngantuk, itu kadang masih sempat bercanda. Umi, ada apa Abi? Sini Mi, kenapa lagi Bi? Lihat gak ada bintang di atas. Ya kan mendung Abi. Enggak Mi, bintangnya ngumpul di matamu. Ya Allah, Abi sini Bi. Kenapa? Ambil kalkulator.
Kenapa Mi? Hitung 1 tambah 1 sama dengan bercanda. Ngapain pakai kalkulator? Ya 2 lah. Enggak Abi, 7. 2 Mi, 7 Bi. Kok bisa? Ya karena aku nggak bisa menduakan kamu. Kamu tujuan dalam hidup dan mati aku. Catet bro, catet ya. Nanti praktekin. Mi, 1 tambah 1 berapa? 2 Abi. 7 Mi. 2 goblok ya. Kok beda ya endingnya? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, romantisme dalam doa adalah romantis tingkat tertinggi. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, tentu ini hanya secuil ya dari apa yang harus disampaikan berhubung waktu zuhur telah tiba. Tidak memperpanjang, tidak memperlebar. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa keberkahan dan support selalu untuk teman-teman Damai Aqsa. Semoga semakin jaya, semakin keren, semakin maju untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan semoga Allah memberikan kemerdekaan yang disegerakan untuk saudara kita yang ada di Palestina.